Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran IPS bersama Ibu. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis-jenis usaha yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, kegiatan ekonomi tersebut dikelompokkan menjadi produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan nanti kita juga akan mempelajari tentang cara mencintai produk dalam negeri. Pembahasan yang pertama yaitu tentang produksi. Apa ya produksi itu? Coba lihat gambar. Terlihat jelas ya bahwa dapat disimpulkan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Berikutnya, produksi barang berarti kegiatan membuat suatu barang. Semua kegiatan produksi barang dilakukan untuk mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi yang lebih bernilai guna. Berkaitan dengan kegiatan produksi, tingkat kesiapan barang dapat dibedakan menjadi bahan mentah, bahan setengah jadi, dan barang jadi. Yang pertama, bahan mentah. Bahan mentah merupakan bahan yang perlu diolah lebih lanjut agar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, karet, kayu gelondongan, batu bara, biji kopi, kapas, hewan, dan masih banyak contoh lainnya. Bahan-bahan tersebut harus diolah terlebih dahulu sebelum dapat dikonsumsi. Berikutnya, bahan setengah jadi. Bahan setengah jadi merupakan hasil olahan dari barang mentah, tetapi masih perlu diolah lagi untuk menjadi bahan yang siap digunakan. Contohnya ada kain, kulit domba, benang, dan masih banyak contoh lainnya. Berikutnya, barang jadi. Nah, barang jadi ini merupakan hasil akhir dari suatu proses pengolahan yang sudah siap digunakan. Contohnya ada jaket, ada pakaian, ada dompet, tas, dan masih banyak contoh lainnya. Selain barang, kegiatan produksi juga dapat menghasilkan jasa. Contohnya, dokter. Dokter dapat menghasilkan jasa kesehatan. Kemudian, petugas lalu lintas. Petugas lalu lintas ini dapat menghasilkan jasa di bidang transportasi. Kemudian ada guru. Nah, guru juga dapat menghasilkan jasa di bidang pendidikan. Dan masih banyak contoh lainnya. Nah, orang atau kelompok yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Pembahasan berikutnya yaitu tentang distribusi. Apakah kalian pernah membeli suatu barang atau jasa secara online dari suatu toko melalui suatu aplikasi online? Kemudian, barang atau jasa tersebut diantarkan oleh petugas aplikasi online tersebut. Nah, yang demikian merupakan salah satu contoh dari distribusi. Jadi, distribusi adalah suatu kegiatan penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Sistem distribusi terbagi menjadi dua. Yang pertama, distribusi langsung. Distribusi langsung ini tanpa melalui perantara. Contohnya, tukang bakso keliling. Tukang bakso keliling tersebut menyampaikan atau menyalurkan barang dagangannya secara langsung ke konsumen tanpa ada perantara.
Berikutnya, distribusi tidak langsung. Kalau distribusi tidak langsung, ini menggunakan perantara. Contohnya, kayak tadi, distribusi melalui aplikasi online. Kemudian di sini contohnya pada gambar PT Indosat. PT Indosat menyalurkan hasil produknya ke sebuah toko atau retailer. Kemudian sampai deh ke customer. Berikutnya jenis-jenis distribusi. Yang pertama, distribusi barang. Contohnya hasil pertanian, hasil industri, hasil tambang, dan lain-lain. Berikutnya distribusi jasa. Contohnya distribusi jasa pariwisata, jasa asuransi, dan lain-lain. Selanjutnya distribusi sumber daya manusia. Contohnya distribusi tenaga kerja. Untuk distribusi tenaga kerja ini biasanya melalui Dinas Ketenagakerjaan. Orang-orang yang melakukan kegiatan distribusi dinamakan distributor. Terdapat lembaga-lembaga distribusi yang perlu kalian ketahui. Di antaranya yang pertama agen. Agen adalah orang atau badan usaha yang ditunjuk oleh produsen untuk menyalurkan hasil produksinya. Contohnya agen galon, agen jasa pengiriman barang, agen pulsa, dan lain-lain. Berikutnya pedagang besar atau grosir ya istilahnya. Pedagang besar atau grosir ini adalah orang atau badan usaha yang membeli barang dalam jumlah besar, kemudian menjualnya lagi kepada pedagang kecil. Nah, contohnya grosir sembako, grosir pakaian, grosir alat tulis, dan lain-lain. Berikutnya pedagang eceran atau istilahnya pengecer. Pengecer adalah orang yang menjual barang dagangannya secara langsung kepada konsumen dalam jumlah kecil ya biasanya. Contohnya pedagang roti, pedagang jamu, pedagang sayur, dan lain-lain. Pesan berikutnya yaitu tentang kegiatan konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam kegiatan ekonomi, konsumsi sangat berperan penting. Tanpa kegiatan konsumsi, hasil produksi akan menumpuk. Jika terjadi penumpukan, maka barang hasil produksi, produsen, dan distributor tentu akan mengalami kerugian. Tapi meskipun konsumsi berperan penting dalam kegiatan ekonomi, bukan berarti kita dapat bersikap boros. Artinya kita harus membelanjakan uang untuk kebutuhan hidup secara hati-hati. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Contoh kegiatan konsumsi antara lain makan, minum, menggunakan telepon, menggunakan alat cukur rambut, kemudian menikmati jasa dokter, menikmati jasa tukang cukur rambut, dan masih banyak contoh lainnya. Pembahasan berikutnya yaitu mencintai produk dalam negeri. Produk dalam negeri adalah produk yang dihasilkan oleh negeri sendiri. Jika kaitannya dengan Indonesia, maka produk dalam negeri adalah produk-produk yang dihasilkan oleh produsen yang ada di Indonesia dengan tujuan dikonsumsi oleh warga Indonesia. Produk yang dihasilkan para produsen bermacam-macam, mulai dari barang-barang untuk kebutuhan sehari-hari sampai dengan barang-barang yang dapat membantu kita beraktivitas. Lalu, bagaimana cara mencintai produk dalam negeri? Berikut contohnya. Mengkonsumsi buah-buahan asal Indonesia.
memakai pakaian buatan pabrik-pabrik di Indonesia. Memanfaatkan bahan baku dari alam Indonesia sesuai dengan kebutuhan. Ikut mempromosikan barang-barang hasil produksi Indonesia melalui pameran. Menghargai setiap karya anak bangsa dalam negeri. Berrekreasi ke tempat wisata yang ada di Indonesia. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Berikutnya, tugas. Silakan kerjakan latihan soal yang ada di Google Form. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.